Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memasuki video pembelajaran ya, dari pembelajaran multimedia interaktif dengan materi fungsi. Nah, di sini ada yang namanya mengenal fungsi. Ya, kita masuk ke pembukaannya dulu, yakni mengenal fungsi. Fungsi adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah golongan yang memiliki kaitan atau ikatan ya, yang dipasangkan dari daerah asal yang disebut domain secara tepat satu ke anggota daerah kawan, yakni kodomain. Untuk daerah hasil, yakni pengelolaan dari domain dan kodomainnya. Ya, jadi pengolahan dari domain dan kodomainnya untuk mendapatkan rank ya, daerah hasil. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di sini telah ada diagram panah ya. Domain DF ya. Jadi A ini disebutnya domain atau daerah asal, dan yang pink ini disebutnya kodomain atau daerah kawan. Sedangkan ranknya ini merupakan daerah hasilnya. Ya, jadi domain ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, disebut domain. Nah, sedangkan kodomainnya itu berisi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rank atau hasilnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Domainnya 1, 2, 3, 4, kodomainnya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu ranknya atau hasilnya itu sesuai tanda panahnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian itu belanja di sebuah minimarket ya, entah itu minimarket A atau minimarket I ya. Nah, di sini kalian memborong beberapa makanan ya, makanan seperti roti, keripik, mie, kue, dan kopi. Nah, selanjutnya otomatis kalian menaruhnya di kasir dong ya, di kasir. Lalu kasir tersebut akan mengecek harganya. Nah, mengecek harganya ini dengan menggunakan barcode scan ya. Barcode scan ini ada hubungannya dengan fungsi. Jadi ini implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, misalkan roti, si penjaga kasir mulai tuh men-scan roti ini harganya berapa. Nit, oh ternyata harganya 2000 roti. Kemudian keripik di scan lagi, bunyi kan alatnya, nit, oh ternyata 4000 harganya. Mie juga bunyi, nit, oh harganya 3500. Kue juga, nit. Lalu kopi. Oke, jadi ini merupakan proses scan-nya itu sama dengan implementasi dari fungsi diagramnya ya. Diagram panah namanya. Nah, lalu domainnya yang mana? Domainnya yang ini, roti, keripik, mie, kue, dan kopi. Ini masuk domainnya yang warna biru. Kemudian yang kodomainnya ini di warna pink, yakni 2000, 4000, 5000, 3000, 3500, dan 1000. Nah, kemudian ranknya itu hasilnya. Jadi kita ambil yang tanda panahnya aja. Jadi 2000, 4000, 5000, 3500, dan yang terakhir. Nah, itu dia implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan pemetaan fungsi ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang peserta didik perlu tahu, yakni membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kita perlu tahu syarat fungsi itu. Yang pertama, daerah asal atau domain ada pasangannya satu-satu ya. Jadi pasangannya itu satu-satu domainnya. Domain itu berarti yang A-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, domain tidak dapat pasangan. Jadi harus dapat semua. Maka fungsinya itu yang mana? Nah, yang ini fungsinya ya, karena domainnya itu satu-satu ya. Oke, kita sekarang masuk ke ilustrasi lagi dalam kehidupan sehari-hari lagi tentunya ya. Nah, di sini saya punya yang namanya buah stroberi, dan saya juga punya blender. Nah, kemudian stroberi ini akan dimasukkan ke blender. Nah, di sini itu dapatkan instruksi prosesnya ya. Setelah itu outputnya akan keluar jadi jus ya, jus stroberi ternyata. Nah, begitu juga sama dengan implementasi angka dari fungsi ya. Nah, implementasi dari angka-angka ini. Di sini saya memasukkan 6x sebagai input ya. Lalu ke instruksinya itu 2. Nah, ketika 6x kita instruksikan ke 2 ya. Nah, kita blender ya. Jadi
6x kali 2 berapa? Oh, 12x. Ini akan menjadi outputnya. Ini outputnya, ini jusnya. Ini outputnya 12x, ya enggak? Nah, kemudian untuk notasi fungsi. Notasi fungsi ini seperti ini. Jadi notasi fungsi f titik 2 A tanda panah B. Nah, ini dibacanya fungsi f memetakan A ke B. Begitu juga sama dengan indeks atau AB-nya diganti, ya. Jadi fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1. Nah, kemudian pada rumus fungsi, kita perlu tahu bahwa fx atau gx ini bisa sama dengan y. Ya, fx itu sama dengan y. Oke. Nah, ketika 2x tambah 1, ya, sama saja dengan y sama dengan 2x tambah 1. Ya enggak? Gx juga sama. Ini 3x tambah 2, jadi y sama dengan 3x tambah 2. Cara merubah notasi fungsi menjadi rumus fungsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama, ini kan disediakan, ya, disuguhkan notasi fungsinya. F titik 2x tanda panah 2x tambah 3. Atau kita bacanya itu ketika fungsi f, ya, x memetakan 2x tambah 3. Ya, cara pengerjaannya harus melihat dulu informasi dari rumus dan notasi fungsinya. Jadi pengubahannya didapat seperti ini. Ketika f titik 2x-nya itu tanda panah, ya, diganti aja. Jadi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini akan menjadi rumus fungsinya. Begitu juga sama dengan ini. Ketika x dipetakan, ya, ke x kuadrat tambah 2x tambah 1, ini masuk ke notasi fungsinya, maka f titik 2x tanda panahnya akan berubah jadi fx sama dengan, ya, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, ini rumus fungsinya. Paham, ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke mengenal fungsi lagi, ya. Masih dengan mengenal fungsi, yakni cara menentukan fungsi diagram panah. Ya, diketahui di sini ada sebuah masalah. Gambarkan diagram panah untuk fungsi fx-nya itu 2x tambah 1, df-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kf-nya berapa? Kf-nya angka 1 sampai 9. Nah, terakhir tentukan daerah hasilnya. Daerah hasil itu apa berarti? Range-nya, ya. Oke, kita langsung jawab aja. Di langkah awal ini saya kasih tutorialnya, ya, step 1 atau langkah pertama. Buat golongan domain df dan kodomain kf dari data yang ada pada soal. Nah, di sini itu datanya apa? df-nya itu udah dapat, ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kf-nya 1 sampai 9. Kemudian step kedua atau langkah kedua, fx sama dengan 2x tambah 1. Silahkan kalian substitusi x-nya itu ganti dengan angka-angka yang ada di domain. Kalian bisa lihat angka yang di dalam kurung ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan input atau substitusi dari domain. Nah, ketika fx, x-nya jadi x-nya diganti, ya, menjadi angka yang ada pada domain. Fx, x-nya ganti 0, ya. Jadi 2 kali 0 tambah 1. Berapa? 1. Ketika substitusi 0, hasilnya 1. Ketika substitusi 1, hasilnya 3. Dan sampai ketika 4 substitusi ke f, ya, ke fungsinya, maka akan didapatkan 9. Oke? Nah, step 3, kemudian hasil step 2 akan dijadikan range-nya. Jadi hasil-hasil ini adalah range-nya, ya. Bisa dikatakan juga ini untuk arah panahnya juga. Nah, step 4 range-nya akan didapat RF sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Kita lihat diagram panahnya. Nah, diagram panahnya seperti ini. Ini ada elemen dari X dan ini elemen dari Y. X ini merupakan domain, sedangkan Y ini merupakan kodomainnya. Ya, ini kan 0. Ini angka-angka yang di sini itu 0, 1, 2, 3, 4 merupakan domain. Ya, ketika domainnya kita masukkan ke fungsi 0, maka akan hasilnya 1, ya enggak? Ketika masukkan 1, maka hasilnya 3 ke sini. Ketika dimasukkan 2, hasilnya 5. Oh, 2 ke 5 berarti. Ketika hasilnya 7, kita inputnya 3. Oh, bener. Nah, ketika F dimasukkan atau disubstitusi 4, maka 9 hasilnya. Oke, nah seperti itu. Maka dari sini kita dapat range-nya. Range-nya yang saya buletin nih, 1, 3, 5, 7, 9. Karena ini merupakan hasilnya, ya. Selanjutnya kita masuk ke cara menentukan fungsi dari diagram Cartesius, ya, oke.
Tadi kan diagram panah ya, sekarang Cartesius. Kita langsung masuk ke soalnya. Gambarkan grafik Cartesius untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Kita langsung jawab. Nah, di bagian step 1 ini atau langkah 1 ini kita tulis dulu fx-nya, kan sudah diketahui nih informasinya dari soal ya. 2x tambah 1. Substitusi langsung x dengan anggota domainnya. Ya, domainnya nggak ada. Karena domainnya nggak ada, kita ambil sembarang, tetapi tetap pada elemen dari bilangan real. Oke? Berapa? 0. Saya akan ambil 0 sampai 7 ya untuk disubstitusi. Jadi ketika 0 kita substitusi ke fungsi 2x tambah 1, maka hasilnya 1 ya. Jika kita substitusi 0, jika kita substitusi 1, maka hasilnya 3. Akan substitusi 2, maka hasilnya 5. Sampai seterusnya. 2 kita substitusi dengan 7, hasilnya 15. Lalu langkah kedua menggunakan bantuan tabel X dan Y untuk menentukan fungsinya. Bagaimana? Seperti ini. Tabel X ini, yang X yang atas ini merupakan pengambilan sembarang ya dari domain. Jadi saya ambil sembarang karena di permasalahan tidak dijelaskan df-nya berapa ya. Jadi kita ambil sembarang. Jadi ketika kita fungsi domainnya ini kita masukkan 0, maka akan didapat 1, ya nggak 1. Ini kita masukkan 1, maka akan didapat 3. Hingga 2 dikali 7 tambah 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Oh, 15 y-nya ya. Jadi didapat nih df-nya. Karena df-nya tidak diketahui, jadi df-nya x, di mana x itu berada di elemen real. Kf juga sama, tapi bedanya y. Y di mana y itu elemen dari real. Begitu juga dengan rf-nya atau daerah hasilnya. Dan ini merupakan diagram kurvanya. Ya, seperti ini, garis lurus linear. Jadi ini persamaan garis lurus, yakni y sama dengan mx tambah c. Ya, dengan x-nya itu domain dan y-nya itu bisa kodomain dan range-nya di y, di mana y-nya itu sama dengan fx ya. Baik, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi ya, ada 3 fungsi total ya. Yakni ada fungsi injektif 1, fungsi surjektif onto, dan yang ketiga fungsi bijektif korespondensi 1. Nah, fungsi injektif, fungsi dari tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari 1 dengan elemen df domainnya. Nah, bagaimana diagram panahnya? Seperti ini. Ini fungsi injektif. Nah, untuk fungsi surjektif onto, fungsi untuk setiap elemen dari B memiliki relasi dengan elemen A tanpa ada satupun elemen di B yang tidak berpasangan. Nah, daerah hasil sama dengan daerah kawan. Ya, bisa dikatakan begitu kalau fungsi surjektif atau onto ya. Diagram panahnya seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi bijektif, yaitu suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Jadi semuanya bijektif itu ya disebut fungsi bijektif atau korespondensi 1. Ini diagram panahnya. Baik, selanjutnya sifat-sifat fungsi yang masih di dalam lingkup tersebut. Yang pertama ada cara menentukan banyaknya pemetaan. Nah, di sini bentuk umumnya seperti ini. Ada 2 ya. Yang pertama, banyaknya pemetaan dari A ke B dengan NB pangkat NA. Nah, ketika banyaknya pemetaan dari B ke A, maka NA pangkat NB. Jadi dibalik ya. NA itu apa? NA itu merupakan banyaknya anggota A, sedangkan NB itu merupakan banyaknya anggota B. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Diketahui himpunan A sama dengan A, B dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Tentukan pemetaan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, berarti pakai rumus yang pertama. Jadi NB pangkat NA. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. NA-nya itu berapa? 2 ya. A dan B kan 2. Sedangkan NB-nya itu berapa? 1, 2, 3. Nah, ada 3 nih, ada 3 anggotanya. Jadi 3 sama dengan 3. Nah, yang ditanya himpunan A ke himpunan B ya pemetaannya. Jadi seperti ini, dimana F itu A-nya memetakan ke B ya. Jadi NB pangkat NA pakai rumus yang pertama ya, sama dengan 3 pangkat 2. NB-nya 3, 2-nya itu dari NA ya. 3 pangkat 2 kan 9. Jadi ada 9 pemetaan. Lanjut, yang kedua, cara menentukan banyaknya korespondensi 1. Bentuk umumnya seperti ini. Banyaknya korespondensi 1 antara himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan N. Jadi NA dan NB ini merupakan satu kesatuan di N, yakni N-nya itu berupa faktorial. Faktorial sama dengan faktorial itu rumusnya seperti ini ya. N dalam kurung N kurangi 1 dalam kurung N kurangi 2
3 kali 2 kali 1 dan seterusnya ya. Nah, contoh faktorial itu seperti ini. 4 faktorial, tanda seru itu faktorial, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dengan kata lain, faktorial itu suatu bilangan akan dikalikan sampai rendah-rendahnya itu 1 batasnya ya. Ketika 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau ini 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24 ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan ABC. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah. Nah, A di sini ada 3 golongan dan B di sini ada 3 golongan juga. Dan ini merupakan satu kesatuan. NA-nya 3, NB-nya 3. Ya, jadi sama dengan 3 ya. Tuh. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah, kita jawab dengan n faktorial. N faktorialnya berapa di sini? 3. Berarti 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6 pemetaan ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Di sini ada fungsi yang namanya fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini fungsi yang hasilnya itu tetap untuk setiap nilai yang diinput dalam persamaan fungsi. Jadi apapun bentuk nilai yang kita substitusi ke X, maka hasilnya tetap konstan. Bentuk umumnya fx sama dengan C. Ketika X diganti 2, maka hasilnya tetap C. X diganti 10, tetap C. Namanya juga konstan. C ini konstan ya. Bisa konstan atau konstan pakai K. Nah, di sini kita langsung masuk saja contoh soalnya. Misalkan kalian diperintahkan untuk menggambar grafik. Grafiknya itu grafik fungsi fx sama dengan 3. Dengan domainnya itu berupa interval, yakni X lebih besar sama dengan minus 4 dan X kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian cari DF, KF, dan RF beserta sifatnya. Kita ke pembahasan. Nah, di sini tuh karena fungsinya konstan, jadi fx sama dengan C. Ya, fx sama dengan C. Di sini fx-nya itu merupakan fungsinya. Jadi fx sama dengan 3, maka 3 di sini. Nah, ketika fungsi tersebut kita input, ini intervalnya minus 4 sampai 4 ya. Minus 4 sama dengan tetap 3 karena konstannya di sini 3. Ketika kita input minus 3, hasilnya tetap 3. Berapapun bilangan yang kita input atau substitusi ke X, hasilnya tetap 3. Grafiknya bagaimana? Grafiknya seperti ini. Dimana fx ini kan Y ya, jadi berada di Y. Jadi ini sama aja Y sama dengan 3. Ya, jadi Y-nya kan di sini 3 ya. Jadi garisnya ini di sini, di atas. Oke, fx sama dengan 3. Dan minus 4 sampai 4 ini merupakan intervalnya. Minus 4 sampai 4. Jadi panahnya di sini ya, ke atas semua. Bisa dikatakan DF-nya ini merupakan intervalnya. X lebih besar sama dengan minus 4 dan X kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, DF-nya sama aja. DF-nya pakai yang ini. X lebih besar sama dengan minus 4 dan X kurang dari sama dengan 4. Ya, KF-nya itu sama dengan 3. Kodomannya itu di KF kan ya. Y sama dengan 3 dan hasilnya juga RF atau rank-nya itu ada di 3 juga ya. Nah, berarti apa? Ketika kodomain dan rank itu sama-sama hasilnya, maka sifat fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Karena kodomain sama dengan rank ya, disebut surjektif. Oke, itu fungsi konstan. Sekarang kita ke fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini merupakan suatu fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama dengan yang diberikan atau dimasukkan atau disubstitusi ya. Jadi apapun nilai yang kita substitusi, hasilnya akan mengikuti. Di sini bentuk umumnya fx sama dengan x. Jika kita fx-nya itu diganti 2, f 2, maka sama dengan 2. Jika f kita ganti jadi 1, maka sama dengan 1. Diberikan contoh, kalian diperintahkan untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan x dengan domain atau df-nya itu x lebih besar dari minus 4 dan x kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian cari df, kf, rf, dan sifatnya. Kita langsung jawab ya pembahasannya. Nah, kita pertama buat tabel bantu dulu. Ya, tabel bantu di sini merupakan dari DF-nya, domainnya. Jadi di sini minus 4 sampai 3. Minus 4 sampai 3. Lalu, minus 4 akan dimasukkan ke fungsinya. Ketika fx, ini minus 4, ya, kita satukan di sini. Ya, minus 4, maka hasil akan tetap minus 4. Minus 3 kita masukkan ke sini, hasilnya minus 3. Seperti di penjelasan. Nilai akan selalu mengikuti apa yang kita masukkan atau substitusi. Ya. Garisnya ini akan seperti ini. Ya, garis kurvanya.
ya, linear seperti ini. Nah, ini ada bolong ya. Bolong karena di sini di batas minus 4 ini tidak ada sama dengannya. Jadi bolong. Jadi bisa dipasangkan nih satu-satu ya, minus 4 ke minus 4, minus 3 ke minus 3, minus 2 ke minus 2, dan minus 1 ke minus 1 hingga 3 ke 3. Ya. Sekarang kita analisa DF-nya. DF-nya ini merupakan di soalnya ada di mana X lebih dari minus 4 dan X kurang dari sama dengan 3. KF-nya juga sama, bedanya di Y. Ya, karena hasilnya kan di Y ya. RF-nya juga hasilnya di Y. Ini merupakan satu-satu kalau kita lihat dari injektif. Dan KF serta RF-nya di mana kodomain itu sama dengan rank, ini merupakan surjektif juga. Dan ini satu-satu semuanya, maka bisa dipastikan sifat ini merupakan sifat bijektif. Oke, kita ke fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Linear ya. Bentuk umum fungsi linear sebagai berikut. Fx-nya itu sama dengan Y, iya enggak? Fx itu sama dengan Ax tambah B, atau bisa juga Y sama dengan Mx tambah C ya, atau bisa juga Ax tambah BY tambah C sama dengan 0. Tapi yang paling sering digunakan yakni Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, di sini dicontoh ya. Langsung contoh, gambarkan grafik fungsi Fx sama dengan 3x minus 1. Df-nya itu sama dengan x lebih besar sama dengan minus 2 dan x kurang dari 5. Analisa kalian DF, KF, RF, dan sifatnya. Kita langsung jawab ya pembahasannya. Nah, kita perlu tabel bantu seperti ini. Batasnya minus 2 sampai 5. Minus 2 sampai 5. Oke. Nah, lanjut. Fx-nya ini kan sudah dikasih tahu ya di soal. Jadi, x-nya ini kita ganti dengan minus 2 sampai 5. Ya, ketika Fx-nya ini kita ganti dengan minus 2, maka hasilnya itu sama dengan minus 7, ya enggak? Tuh, minus 2, minus 7. Seterusnya sampai 14, ya. Ketika Fx-nya kita ganti menjadi 5, ya, maka hasilnya sama dengan 14, ya. Sama dengan 14. Oke, maka garis lurusnya seperti ini. Ini merupakan garis lurusnya. Ya, garis lurus. Tuh, garis lurus. Garis lurus, maka dengan demikian minus 2 kan minus 7 ya, minus 2, minus 7, minus 1, minus 4 ya, dipasangkan semuanya satu-satu hingga sampai nih DF-nya. DF-nya itu interval juga, X lebih besar sama dengan minus 2, X kurang dari 5. KF-nya itu Y lebih besar sama dengan minus 7 dan Y kurang dari 14. RF-nya juga sama. Maka sifatnya ini merupakan sifat bijektif ya, karena satu-satu semuanya, menyangkut semuanya ya. Ada injektif dan surjektif. Ya, dikatakan injektif karena ini bisa satu-satu. Ya, surjektif ini karena KF dan RF-nya itu sama. Maka ini disebut bijektif. Oke, selanjutnya kita masuk pada fungsi kuadrat ya, bagian 1. Oke, fungsi kuadrat itu merupakan aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan dengan pangkat pada variabel tertingginya adalah 2 ya. Jadi nanti A kuadrat ya, A kuadrat atau bentuk umum fungsi kuadratnya. Jadi Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Di mana A-nya itu tentu saja tidak boleh sama dengan 0. Untuk peletakannya seperti ini. Peletakan A jadi yang merah itu A-nya dan yang B itu merupakan B-nya ya. B jadi 2x ini merupakan B dan 1 ini merupakan C-nya. Bentuk formalnya seperti ini. 4x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ini yang lengkapnya. Kalau salah satunya tidak ada, misalnya ini nih, Fx sama dengan x kuadrat minus 5. Ini kan B-nya nggak ada ya. Maka B-nya itu akan sama dengan 0. Nah, ketika C-nya itu tidak ada, maka C-nya itu akan sama dengan 0. Nah, karakteristik nilai A ya pada karakteristik kuadratnya perlu kita ketahui bahwa fungsi kuadrat memiliki karakteristiknya. Nah, ketika A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Nah, untuk A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Nih parabola ini, nih ya. Jadi A lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka ini berbeda ya, dua komponen ini merupakan hal yang berbeda. Bisa dilihat gambarnya ya. Oke, lanjut untuk jenis-jenis fungsi masih ya, fungsi kuadrat bagian 2. Nah, di sini ada yang namanya diskriminan. Apa itu diskriminan? Yaitu suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Jadi nantinya jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminannya. Nah, biasanya diskriminan itu dinotasikan dengan D ya.
D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ini ketentuannya sebagai berikut. Nah, di sini ada artinya ya. Ketika D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Sumbu X di 2 titik. Oh, ini berarti ya. Ketika D sama dengan 0, artinya memotong sumbu X di 1 titik. Oh iya, di 1 titik kan. Ketika D kurang dari 0, artinya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Oh iya, benar ya. Oh, ini juga tabel fungsi kuadrat parabolanya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga dari fungsi kuadrat. Nah, kita tadi sudah mengenal karakteristik nilai A. Kita masuk ke karakteristik nilai B. Nah, nilai B ini sebagai keseimbangan kurva nantinya, ya. Ketika B-nya itu sama dengan 0, maka kurvanya seperti ini di tengah. Nah, sedangkan B-nya itu ketika B itu lebih dari 0, maka kurvanya seperti ini. Ya, jadi seimbang. Seimbangnya itu ke kanan nih, sini jatuh. Set ya. Yang tadinya di sini, maka akan ke sini tuh. Jadi seimbangnya jatuh. Nah, ketika B kurangi 0, maka keseimbangannya akan ke kiri. Jatuhnya ya. B kurang dari 0. Oke. Nah, lanjut ke karakteristik nilai C. Nah, nilai C ini sebagai titik potong sumbu Y-nya. Jadi kita fokuskan ke Y kalau untuk C ya. Nah, ini kan C ya. C kurang dari 0, maka grafiknya atau kurvanya seperti ini, grafik kurvanya ya. Nah, ketika C-nya itu lebih dari 0, maka akan ke atas, terbukanya itu ke bawah parabolnya ya. Lalu ketika C sama dengan 0, maka akan di tengah tetap. Nah, lanjut ke fungsi kuadrat bagian 4. Ini rumus-rumus fungsi kuadratnya ya, dimana Y kurang Y1 sama dengan A dalam kurung X kurangi X1 dalam kurung X kurangi X2. Rumus ini digunakan untuk jenis soal yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2, Y1 ya. Nah, atau bisa juga seperti ini, Y kurang Y1 sama dengan A dalam kurung X kurangi X1 kuadrat ya, dikuadratkan. Jadi rumus ini digunakan apabila diketahui titik puncaknya X1, Y1. Nah, di sini cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada permasalahan, silakan sketsa kurva fx sama dengan minus 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Oke, pembahasannya seperti ini. Kita perlu tahu bahwa fx itu sama dengan y ya. Oke, sama dengan y. Nah, kita lanjut di sini. Kita bisa tulis aja fx-nya bisa ganti y. Ya, jadi y sama dengan minus 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa minus itu ya karena kurang ya, kurang dari ya atau minus, maka parabola akan terbuka ke bawah. Ya, parabolanya terbuka ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa jadikan seperti ini ya, minus 2x kuadrat tambah 4x tambah 6 dengan sama dengannya 0 ya. Kita akan lakukan pemfaktoran dari akar-akar kuadrat ini ya. Jadi minus 2 ini kita bisa keluarkan ya, minus 2 dalam kurung x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Minus 2 dalam kurung x tambah 1 x minus 3 sama dengan 0. Nah, dari mana? Nah, kalian cari ketika bilangan kali berapa hasilnya minus 3 dan bilangan tambah berapa kira-kira hasilnya minus 2, 1 dan minus 3. Kenapa? Ketika 1 dikali minus 3 hasilnya minus 3, dan ketika 1 ditambah minus 3 ya hasilnya minus 2. Oke. Jadi x-nya itu berapa? Yang tadinya plus jadi min ya. Yang plus jadi min. Jadi x sama dengan minus 1 dan minus maka akan jadi x sama dengan 3 jadi plus ya. Jadi grafiknya di sini nih. Minus 1 dan min 3 ya. Minus 1 3. Kalian bisa lihat di sini ada angka 6 di sini. 6 dari mana? 6 didapat dari ujung fx-nya. Nah, ini 6 nih. Maka taruh sini nih 6. Nah, hasil 2 ini kan ada hasil 2 ya. Ini merupakan refleksi dari 6-nya. Ya, refleksi 6 ke kiri kan 1 ya. 1 ke atas ya. Ini juga sama, 1 ke atas. Ini refleksinya. Jadi 6 ya. Nah, untuk hasil 1, ini kan ada hasil 1 nih. Nah, hasil 1 ini merupakan hasil dari ini, operasi dari minus 1 tambah 3 dibagi 2 tentu saja. Jadi sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, terakhir untuk menentukan titik ekstrimnya, titik ekstrim titik puncak ya, titik puncak. Jadi kalian bisa substitusi aja. Ya, x sama dengan 1, substitusi ke persamaan fx kuadratnya, ganti x dengan 1 ya. Jadi minus 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 6, maka hasilnya 8. Ini menjadi titik ekstrimnya. Kita sekarang masuk ke fungsi rasional. Masih dalam jenis-jenis fungsi.
Fungsi rasional adalah suatu fungsi yang memiliki bentuk pecahan. Fungsi rasional juga merupakan suatu fungsi yang melakukan pemetaan terhadap suatu bilangan tertentu dalam bentuk X real ke dalam bentuk rasional disertai polinom-polinom. Nah, berikut dua bentuk umum dari fungsi rasional. Nah, ini merupakan dua bentuk dari fungsi rasionalnya, di mana pembilangnya itu merupakan asimtot dari datar, sedangkan penyebutnya ini merupakan asimtot tegak. Nah, ini merupakan asimtot datar menjadi asimtot miringnya. Pakai rumus ini. Nah, di sini langkah-langkah menggambar kurvanya. Yang pertama, menentukan asimtot atau garis yang didekati kurva. Ya, jika asimtot datar ya pakai ini. Ya, Y sama dengan AC, upper C ya. Lalu asimtot tegak, kita bisa balik aja nih pakai ini. CX tambah D, kita sama dengan 0 dulu, lalu X sama dengan minus D per C ya. Yang kedua, menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y jika ada. Yang ketiga, menentukan titik bantunya. Nah, grafik fungsi rasional akan seperti ini, terpecah ya. Jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ini grafik fungsi rasional, pecahan namanya juga ya. Fungsi pecah. Oke, selanjutnya fungsi irasional, yaitu fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu sendiri, sehingga fungsi irasional memiliki syarat bahwa fungsi akan terdefinisi apabila nilai di dalam akar tersebut tidak negatif. Nah, contoh ciri-ciri fungsi irasional seperti ini. Fx sama dengan akar 2x tambah 3 ditambah 2. Lalu nomor 2-nya fx sama dengan akar x. Nah, sedangkan yang bukan ciri-ciri fungsi rasional seperti ini, fx sama dengan akar 5 tambah x kuadrat. Lalu fx sama dengan x minus akar 6, ini bukan irasional. Nah, langkah-langkah menggambar kurvanya, kurva irasionalnya seperti ini. Yang pertama, menentukan titik domain. Yang kedua, menentukan titik awal. Yang ketiga, menentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y jika ada. Yang keempat, menentukan titik bantu. 5. Menggambar grafiknya. Nah, grafik fungsi irasional seperti ini. Oke, kita masuk ke fungsi modulus. Apa itu fungsi modulus? Yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real ke nilai mutlak bilangan tersebut. Nah, fungsi modulus ditulis dengan fx sama dengan mutlak x. Dengan x-nya itu tentu saja di elemen real. Ya, ketika mutlak x sama dengan x. Ini jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dikatakan mutlak x sama dengan minus x jika x-nya itu kurang dari 0. Nah, nilai mutlak hasilnya pasti positif. Nah, cara menggambar grafik fungsi modulus ini kita sudah diberikan problem masalahnya. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan x minus 3. Pembahasannya seperti ini. Nah, fx sama dengan, ini kan mutlak ya, mutlak x minus 3. Nah, di mana mutlak x minus 3 ini sama dengan x min 3 jika x lebih besar sama dengan 3. Jadi bisa sama dengan 3 ya. Mutlak x minus 3 sama dengan minus dalam kurung x minus 3 jika x-nya itu kurang dari 3. Nah, kita bisa substitusi ke persamaan fx sama dengan x minus 3. Mutlak ya tentu saja. Jadi f minus 2 sama dengan mutlak minus 2 dikurangi 3. Ini sama aja 5. Karena mutlak kan positif ya, jadi 5. Nah, titik bantu ini merupakan titik bantu ambilan sembarang karena tidak diketahui dalam soal. Ya, saya mengambilnya dari minus 2 sampai 8, teman-teman. Ya, kita bisa lakukan nih minus 2 ke 5. Oh, ternyata minus 2 ke 5 di sini. Minus 1 ke 4, 0 ke 3, lalu 1 ke 2. Oke, maka grafik fungsinya itu seperti ini, seperti huruf V. Dan seterusnya ya, sampai 8 ke 5. 8 ke 5. Nah, kita masuk ke jenis-jenis fungsi, yakni fungsi ganjil dan genap. Nah, di sini fungsi ganjil dan fungsi genap dalam matematika adalah fungsi yang memenuhi hubungan simetris terhadap inverse aditifnya. Nah, ciri-ciri fungsi ganjil seperti ini. Ketika f dalam kurung minus x sama dengan minus dalam kurung x. Nah, ciri-ciri fungsi genap, f dalam kurung minus x sama dengan fx. Nah, ciri-ciri fungsi tidak genap dan tidak ganjil, f dalam kurung minus x bukan hasil dari minus f dalam kurung x ya, dan f dalam kurung minus x bukan hasil dari fx. Nah, di sini kita disuguhi contoh ya. Tentukan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 5x, termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak genap serta tidak ganjil kah fungsi ini. Kita langsung pembahasannya. Kita bisa tulis dulu fx sama dengan x pangkat 3 minus 5x ya. Nah, fx ini merupakan minus fx kan di sini tuh. Nih minus fx. Nih hasil dari minus x.
Oke, F dalam kurung minus X. Sama dengan, ini juga kalau minus, sama dengannya juga ini minus. Ini minus juga ya. Minus X pangkat 3 dikurangi minus 5X. Minus dikurangi minus kan positif ya. Jadi minus X pangkat 3 tambah 5X. Oke, nah ini bisa dikeluarkan saja. Nah, minus dalam kurung X pangkat 3 tambah 5X. Ini merupakan hasil dari ya minus F dalam kurung X. Maka dengan demikian ini merupakan fungsi ganjil ya, karena minus Fx sama dengan F dalam kurung minus X. Nah, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya fungsi tangga. Suatu fungsi Fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi Fx berbentuk interval-interval yang sejajar seperti tangga ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Gambarkan fungsi dengan intervalnya sebagai berikut. Fx sama dengan jika minus 1 ya, X-nya itu kurang dari sama dengan minus 1. Nah, ketika hasilnya 0, jika satunya itu X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, jika 2, X-nya itu lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Nah, jika 3, X akan lebih besar dari 4. Pembahasannya seperti ini dan grafiknya seperti ini. Ya, ini minus 1 dan minus 1 ini. Ya, jika minus 1 kurang dari sama dengan minus 1, berarti ke sini ya. Minus 1. Dan ini karena kurang, oh berarti ke sini. Hingga kurang ya. Jadi masih ke kiri terus. Oke. Nah, selanjutnya untuk 1 dan 2 ya. Di sini ketika 0, 1 dan 2, maka dari sini itu 1 ya. Di sini ada 1. Nah, sampai 2 di sini tarik ya. Tarik di sini. Maka 1 dan 2 seperti ini ya. 2-nya itu kedua nih ya. Jika 2 hasilnya 2 ya. Jika 2 X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Oke, 4-nya itu bakalan ke arah 3 nih. 4 ini akan ke 3 nih. 4 ke 3 lebih kan ya. Nih X lebih dari 4 karena X ini merupakan lebih dari 4, maka garisnya itu kan ke kanan ya. Hingga seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti tangga. Namanya juga fungsi tangga ya. Nah, untuk DF-nya berapa? Nah, DF-nya itu X di elemen real, karena semuanya itu di elemen real semua ya. Bisa hingga juga ya, jadi elemen real. Nah, kemudian untuk KF-nya ini dari Y lebih besar sama dengan minus 1 dan Y kurang dari 3. Nah, RF-nya itu seperti ini. Oke, RF-nya itu seperti ini. Jadi Y lebih besar sama dengan minus 1 dan Y kurang dari 3. Nah, untuk sifatnya seperti ini. Bukan fungsi injektif, karena kita lihat aja kalau misalkan 2, 3, 4 ya, kedua ya, fungsi ini 2, maka ini bukan fungsi injektif. Ya, dikatakan fungsi surjektif, jelas fungsi surjektif karena KF dan sama dengan RF ya. Jadi ini fungsi surjektif. Jadi karena ini bukan fungsi injektif juga ya, maka ini bukan fungsi bijektif. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Silakan bisa lanjut belajar atau evaluasi yang ada di multimedia interaktif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.